Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Salam bapak-bapak, ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus selalu baik kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Pada pagi ini kelihatan wajah-wajah bapak-bapak dan ibu-ibu ini bersinar-bersinar semua ini. Ada cahaya terang dari Tuhan Yesus menyinari tempat ibadah kita ini. Tuhan Yesus kita itu hebat. Jadi semuanya bercahaya. Tapi nggak tahu keluar bercahaya apa nggak tahu juga. Ini kena panas matahari kan. Baiklah, kita akan memuji kebesaran Tuhan karena Tuhan Yesus selalu baik kepada kami. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Bapak-bapak dan ibu masih tetap berdiri. Kita akan mengangkat pujian ini. Sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan memenuhi sekeliling, rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwa. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sinar kemuliaan memenuhi sekeliling, rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwa. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baikmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang hingga wajahmu. Sinar kemuliaan Yesus Kristus memenuhi sekeliling, rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwa. Ingin tinggal bersama. Ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baikmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan mutiara tak ternilai harta ini. Keindahanmu menjaga dunia di mataku. Kau Tuhan Yesus,
Tuhan yang benar, Tuhan Yesus. Engkau terindah dalam hidup kami. Kami selalu memuji Engkau, membesarkan Engkau karena kasih besar bagi kami. Tidak putus-putus kami berdoa kepadamu Tuhan, dan tahan henti berdoa kepadamu. Karena Engkaulah segalanya bagi kami. Tuhan Yesus, kerinduan kami juga kepada saudara kami Tuhan yang sakit, Pak Apris, Pak Tony dan Pak Canan Tuhan, berat maupun ringan Tuhan. Sertai mereka Tuhan, berikan mereka penghiburan supaya di dalam hati mereka yang paling ada sukacita yang berasal dari Engkau saja Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk dengan saudara kami Tuhan, tapi langkah kami mungkin hanya Engkaulah yang ngatur langkah kami Tuhan. Setiap langkah-langkah kami percaya Tuhanlah yang pimpin Tuhan. Biarlah Pak Apris mendapatkan kesembuhan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhanlah yang berkehendak atas Pak Apris saudara kami. Karena bagi kami rindu Tuhan untuk berkumpul bersama-sama lagi di tempat ini untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Supaya kami bisa memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman kebenaran yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memohonkan saudara-saudara kami Tuhan, pemain musik Tuhan, supaya selalu Tuhan yang pimpin. Begitu juga jemaat-jemaat kami Tuhan, yang membantu Tuhan semua yang pimpin, Tuhan sertai Tuhan yang menolong Tuhan. Semuanya ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Dan tak lupa kami mendoakan hamba Tuhan kami Tuhan dan keluarganya Tuhan. Kami tahu tidak mudah hamba Tuhan kami melayani di tempat mana hamba Tuhan kami melayani Tuhan. Biarlah hamba Tuhan kami Tuhan yang sertai, Tuhan yang menolong. Apa maunya dari hamba Tuhan kami percaya Tuhan akan menolong. Karena bagi kami hamba Tuhan kami utusan dari Tuhan Yesus. Berikan kesehatan hamba Tuhan kami dan keluarganya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan lagu sukacita, besarkan nama Tuhan.
Satu, dua, tiga. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali lagi dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara dan putus bisa tidak kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada ayat ketiga, bangkit pula dari kematian, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan orang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi hidup yang kekal. Silakan dulu kalau Bapak yang dulu. Buat Bapak Bapak dulu, tetap tenang. Mari kita angkat satu pujian ini bersamamu ya Tuhan. Di setiap musim selalu kulihat ceria melewati yang bersama, lalu menjaga setiap musim selalu kulihat setia melewati yang bersamamu, lalu menjaga di dalam semua kau mendengar seru kau hantar bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayang, bukan terbagi bersamamu. Aku
bersama dengan sayapku, bukan terbang tinggi bersama aku menang bersama ya aku sanggup berjalan dengan saya bukan terbang tinggi. Mari kita satu dalam doa. Bersama Tuhan Yesus kami ada kemenangan. Ada banyak hal yang terjadi yang Tuhan izinkan atas kehidupan kami. Dan Tuhan menginginkan kami tetap beriman, tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Lewat iman dan pengharapan itulah, maka hidup kami berkemenangan. Pada pagi ini kami seperti pagi-pagi yang sudah di setiap minggu, kami beribadah bersama. Dan sebentar lagi kami akan masuk dalam pemberitaan firman. Kami mohon Tuhan Yesus nyatakan perkataan itu bagi kami. Apa yang ingin Tuhan nyatakan, nyatakanlah untuk kami. Dan biarlah setiap kami mau mendengar, menyimak, dan melakukannya dalam kehidupan ini. Supaya melalui hidup kami, nama Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan. Urapi hambamu, sanggupkan hambamu untuk menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Melihat firman Tuhan pada pagi hari ini, yang diambil dari Keluaran pasalnya yang ke-15. Ayat 22 hingga ayatnya yang ke-27. Keluaran pasal 16 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-27. Jika sidang jemaat sudah menemukan ayat ini, kita mau membacanya secara bergantian. Dengan tema perikop di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Taberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka kepada, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang benar itu, karena pahit saja. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kepadanya semua air. Setelah menyebabkan air itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Tanpa diberikan Tuhan kesempatan peraturan mereka, dan dengan nama Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya
maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Setelah itu sampailah mereka di Yemen. Di sana ada 12 kakak air dan 70 orang. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air. Amin. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti yang ada di warta kita, itulah tema yang juga akan saya bawakan pada pagi hari ini untuk kita semua, yaitu menyikapi siklus kehidupan. Menyikapi siklus kehidupan. Bagaimana setiap kita bersikap atas perubahan demi perubahan yang terjadi di kehidupan ini. Nah, kita melihat bagaimana bangsa Israel sendiri mengalaminya. Dan tentu juga kita. Menarik Bapak Ibu sedang jemaat untuk mencermati siklus perjalanan kehidupan bangsa Israel. Setelah mereka keluar dari Mesir, ya, untuk menuju tanah Kanaan, mereka diperhadapkan dengan kehidupan yang bermacam-macam, beraneka rupa, yang tujuannya sebenarnya supaya bangsa itu menjadi bangsa yang semakin mengenal Tuhan, semakin mengetahui rencana kehendak Tuhan ada atas kehidupan mereka. Lewat perjalanan kehidupan yang penuh dinamika itu, Tuhan menghendaki supaya bangsa Israel benar-benar mengandalkannya. Selain mengenal, memahami kehendak dan rencananya, tetapi juga sungguh-sungguh mengandalkannya. Dan lewat perubahan kehidupan yang beraneka rupa itu, di situ pun rupanya untuk mengikis karakter bangsa Israel, supaya karakter mereka diperhalus, supaya makin baik, makin bagus, makin indah, supaya seirama, sejalan dengan kehendak dan rencana Tuhan atas kehidupan mereka. Dari dulu, sejak awal terbentuk, bahkan saya mau katakan sampai hari ini. Sekalipun sidang jemaat, sekalipun bangsa itu sempat hilang dalam catatannya, catatan sejarah bangsa-bangsa, maka saat mereka kembali lagi ke tanahnya, Palestina 1948 hingga hari ini terus bergejolak. Sampai hari ini kita mengetahui bersama masih perang, ya, dengan negara-negara tetangganya. Bangsa yang kecil, yang kelihatannya dihitung secara kasat mata, pertimbangan-perhitungan manusia, gak ada apa-apanya. Tapi itulah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan tetap ada supaya orang melihat bahwa ada Allah yang hidup, yang berkarya di tengah-tengah dunia ini. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi di bangsa Israel dalam perjalanannya yang penuh dengan dinamika, perubahan-perubahan itu tadi, itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita bersikap terhadap dinamika yang ada, terhadap siklus yang terjadi. Nah, kita melihat di sini bagaimana bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, mereka nggak mudah menyikapi kehidupan atau dinamika atau siklus itu. Ya.
Mereka suka membandingkan antara mereka dalam perjalanan menuju Kanaan, tanah perjanjian, dengan masa lalu. Maka pada saat tidak sedang baik-baik saja, nanti kita baca pasal 16, pasal 17 dan seterusnya. Bagaimana bangsa ini suka sekali kecewa. Suka sekali yang namanya menyesal. Suka marah. Memberontak. Ya. Padahal seharusnya mereka tinggal nikmati dan taat. Tapi kenyataannya kecewa, marah, memberontak kepada Tuhan. Sungut-sungut. Ya. Sekali lagi, seharusnya mereka tinggal menikmati dan belajar taat. Karena apa, sidang jemaat? Karena ini adalah bangsa yang memang dipilih Tuhan. Bukan karena mereka itu hebat. Dipilih oleh Tuhan menjadi sebuah bangsa pilihan. Bukan karena mereka baik. Dipilih oleh Tuhan. Bukan karena mereka ini sebuah bangsa yang kaya. Tidak. Tidak ada andilnya bangsa itu menjadi sebuah umat pilihan atau bangsa pilihan. Gak ada. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memilih. Maka Tuhan yang akan bertanggung jawab. Seperti apa dan bagaimana perjalanan kehidupan. Tuhan yang ada di sana. Yang pasti menolong, membela, dan menyelamatkan. Kehidupan kita juga tidak jauh berbeda, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita tinggal beriman saja. Berserah saja kepadanya. Tapi kenyataannya gimana? Kurang lebih sama dengan bangsa Israel. Suka bersungut-sungut. Suka marah, suka kecewa. Tawar hati sama Tuhan. Tidak tahu berterima kasih atau mengucap syukur. Nah, sidang jemaat, bicara siklus kehidupan, yang pertama itu adalah siklus kehidupan berupa kesulitan. Hidup yang sulit, hidup yang susah. Semua orang kalau ditanya mau hidup susah atau mau hidup senang, jawabannya gak ada yang mau jawab susah. Selalu jawabannya mau senang, mau sukses, mau berhasil, mau number one. Maka lakulah orang-orang yang pandai memberikan motivasi-motivasi. Kursusnya, seminarnya, bahkan di gereja juga khotbahnya disukai, disenangi. Kenapa? Orang selalu ingin nyaman. Segala sesuatunya ingin mudah. Segala sesuatunya tidak ada tantangan, kesulitan. Semua baik-baik saja. Padahal kehidupan ini nyatanya tidak demikian. Kita dibawa kepada situasi-situasi yang tidak mudah, yang tidak gampang. Sulit, berliku. Ya. Coba diperhatikan di ayat 22 dari pasal 15 tadi sampai 23 itu. Saya ulang lagi. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebarau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. Padang gurun. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Siapa yang suruh mereka? Siapa yang suruh mereka pergi ini? Tuhan lewat Musa. Ya, sambil mereka ke Mara. Tetapi mereka sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak
dapat meminum air yang dimarah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Tuhan loh yang bawa mereka ini dari Laut Teberau untuk ke Mara itu, padang gurun, dibawa kepada situasi yang sulit. Bapak, Ibu, dan saya, kita ini tidak tahu. Karena kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita tidak tahu Tuhan mau bawa kita kemana. Ya, kita ngikut saja. Gak taunya ada banyak kesulitan di sana. Ada banyak tantangan di sana. Ada banyak penderitaan di sana. Bahkan air mata. Jadi kehidupan ini gak selalu baik-baik saja, sidang jemaat. Jangan pernah bermimpi bahwa hidup ini akan mulus. Jadi orang Kristen itu adalah jadi orang Kristen atau pengikut Tuhan yang semuanya baik. Ya nggak pernah sakit, cari kerja dapat pekerjaan yang bagus, nggak dituntut gaji naik, ya, cari penghidupan serba mudah, dan lain sebagainya. Tidak, sidang jemaat. Contohnya bangsa Israel ini. Mereka dibawa kepada situasi yang sulit. Ya. Tapi mereka marah. Mereka tidak terima. Bukankah kita juga sering begitu, umat Tuhan, jemaat Tuhan? Belum seberapa parah, udah marah sama Tuhan, udah protes sama Tuhan. Kemarahannya dengan tidak mau datang ke gereja. Kemarahannya kepada Tuhan tidak mau berdoa. Kenapa? Ya percuma beribadah, percuma berdoa. Nyatanya kesulitan, kesusahan datang. Untuk apa? Apa bedanya dengan orang lain? Bukankah kita mau datang kepada Tuhan supaya keadaan lebih baik? Jauh dari kesulitan, penderitaan, dan air mata. Nyatanya tidak. Kadang udah jatuh tertimpa tangga. Nah kalau kita sidang jemaat tidak memahami siklus kehidupan ini, kecewa. Bukan hanya kecewa, tinggalkan Tuhan. Untuk apa? Padahal Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan Yesus itu Tuhan yang berkuasa. Sekalipun banyak orang yang mengejek, banyak orang yang menghina, banyak orang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Ya. Pengikutnya itu adalah kafir karena mentuhankan manusia. Silakan aja. Karena mereka bebas untuk mengatakan apapun. Karena bukan kepercayaan mereka, betul? Mau seperti apa, nggak usah peduli. Kita yang tahu siapa Tuhan kita. Siapa Allah kita. Siapa yang memanggil kita, siapa yang memilih kita. Kalau kita tahu konsep itu, pemahaman itu, maka saat Bapak, Ibu, dan saya diperhadapkan kepada situasi yang sulit, jangan langsung menyerah, jangan langsung marah, jangan langsung menggerutu, mengeluh. Tapi kita harus pandai menyikapinya dengan apa? Berserah dan berharap kepada Tuhan. Amin. Kita tidak tahu kenapa sakit penyakit ada pada diri kita. Kenapa kita diperhadapkan dengan kesulitan dalam pekerjaan? Kenapa rezeki kita jadi seret, jadi susah, tidak semelimpah, tidak selancar orang lain. Jalani, hadapi. 3 hari loh perjalanan di padang gurun.
Sudah di padang gurun dimarahi itu. Mereka pikir udah dapatkan air. Ya. Pasti mereka mengharapkan, benar-benar mengharapkan air. Mendapatkan kelegaan. Nggak taunya airnya pahit. Nggak bisa diminum. Tapi lihat bagaimana cara Tuhan. Lewat Musa. Ya, akhirnya tongkatnya Musa itu Tuhan pakai dengan kuasa Tuhan, air yang pahit itu akhirnya menjadi manis. Pahit berubah manis. Bukan pahit berubah tawar, sidang jemaat. Ya, kalau benar-benar haus sekali dapat air yang segar yang ada manisnya, ya, Bapak Ibu pasti senang, betul ya? Pasti, kecuali yang kena ada diabetes gitu ya, udah lain persoalan. Tapi waktu semua baik-baik saja itu, waktu minum air yang manis segar. Coba perhatikan tuh, Bapak Ibu. 3 hari menuju padang gurun, ada air, airnya pahit. Tapi bagaimana Tuhan mengubah, bagaimana Tuhan bekerja dari yang pahit menjadi manis. Melebihi rasa tawar, kan? Air itu kan tawar, Pak Ibu. Beda dengan teh manis. Ya, air yang ada tehnya dan dikasih gula. Wah, hebat ya. Tuhan berkarya di situ sebelum teh sostro ada. Udah terjadi, udah dialami oleh bangsa Israel. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya benar-benar di titik tertentu, dah mentok, istilah bahasa Jawanya apa? Bahasa Betawi ya. Dah mentok, dah nggak ada jalan lagi. Jangan mundur. Berhentilah. Tunggu maunya Tuhan apa? Amin. Tunggu maunya Tuhan apa? Saya meyakini pasti ada jalan keluarnya. Amin. Amin atau enggak nih? Amin. Ya, jangan nanya Grace yang bilang amin gitu ya kan. Karena ikannya Grace yang dibeli itu dinamain Amin katanya. Kayak bapaknya, sama kayak Ega, dibawain Lili, dikasih marga, jadi Lilik Sakiu. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, siklus kehidupan berupa kesulitan, ya kita harus berserah dan belajar berharap sama Tuhan. Udah mentok biarin aja dah, Tuhan tetap pengharapanku. Tuhan adalah gunung batuku. Tuhan adalah pengharapanku. Apa lagunya itu ya Bu Santi ya? Iya. Gimana lagunya Bu Santi? Ada yang tahu? Tuhan adalah pengharapan. Itu juga boleh tuh. Iya, saya karena bukan penyanyi. Ya, pengharapanku hanya Yesus saja. Lanjutannya cari sendiri. Ini Bapak Ibu sedang jemaat, pengharapan kita kepada Tuhan, jangan cari pengharapan kepada yang lain. Amin. Jangan buru-buru cari kain, cari tali, cari kayu, bukan buat pikulan, tapi buat gantung diri. Jangan cari orang tak lain belum tentu tolong kita. Bisa jadi justru menertawain kita, bisa jadi mengecewakan kita. Cari Tuhan aja lah. Minta sama Tuhan,
Apa maunya Tuhan? Kok kenapa kita dibawa ke sini? Istilah orang, ya suka-sukanya Tuhan lah. Mau seperti apa Tuhan? Terserah Tuhan. Saya pasrah. Karena di dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Amin. Kita pasti itu. Pernah mengalami masa-masa yang seperti itu sidang jemaat? Kalau pernah mengalami masa-masa sulit seperti itu, dan akhirnya kita menemukan jalan keluar, ucapan syukur kita itu luar biasa banyaknya, ya nggak Pak Rendia? Puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Saya pernah bukan sekali dua kali sidang jemaat, berkali-kali ngalami situasi-situasi yang sulit dan nggak ada lagi. Ya kita jalanin aja. Karena saya percaya pengalaman di masa lalu bersama dengan Tuhan, situasinya boleh beda, tapi pengalamannya kurang lebih sama, diperhadapkan dengan situasi yang kurang lebih mirip-mirip, ya jalani, terima. Dan akhirnya kita melihat bagaimana karya Tuhan. Amin. Ya, belajar berharap, belajar berserah kepada Tuhan. Ega itu tahu bilang gini, Pak, duit. Pak, duit untuk jajan. Kalau saya ada duit, saya kasih. Dan dia senang. Dapat uang jajan. Apalagi kalau nilainya lebih besar lagi. Pasti makin senang. Tapi kalau nggak dikasih, karena nggak ngantongin duit, beda wajahnya. Kita juga seringkali begitu sidang jemaat. Kita minta sama Tuhan, belum waktunya. Lalu kita mulai kehilangan semangat untuk mengikut Tuhan. Mulai malas untuk baca firman, mulai malas untuk doa, mulai malas untuk datang ke gereja. Udahlah. Akhirnya apa? Tinggal satu langkah lagi untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Tapi karena kesalahan kita, nggak mau bersabar, nggak mau berharap penuh, ya udah, hanya nggak dapat apa-apa. Mari kita seperti kita mau berangkat ke suatu tempat, pasrah aja lah. Yang pernah bepergian naik pesawat, saat naik pesawat, Bapak Ibu dan saya kan nggak tahu pilotnya siapa, berpengalaman terbangnya berapa lama, ya, ada masalah atau tidak dia di rumahnya. Kita percaya bahwa dia bisa menerbangkan pesawat sampai tujuan. Nggak ada tuh kita nanya siapa pilotnya, pengalaman atau tidak, nyampe nggak sih ke tujuan, apa kita dibawa nyasar, nggak ada itu Bapak Ibu. Karena kita yakin pada saat pesawat ada badai, ada perubahan cuaca, kita yakin pesawat akan diterbangkan dengan baik. Begitulah kita seharusnya dengan Tuhan. Amin. Saat kita dalam perjalanan itu, mau ada awan, mau ada hujan, mau ada petir, cuaca tidak baik-baik saja, bersama dengan Tuhan, sekalipun geruduk begitu ya. Karena saya pernah berapa kali
menghadapi cuaca yang kurang baik. Bahkan kita pernah kayak turbulen begitu ya, tiba-tiba pesawatnya itu turun drastis gitu, semua orang udah berteriak. Ya, nggak tahu tahun berapa. Seumur-umur hidup saya itu pertama kali saya mengalami. Selesai juga tuh pesawatnya, naik lagi. Jalan dengan mulus, tiba di Pontianak dengan selamat. Nah, ini kita bersama dengan Tuhan sedang jemaat. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya benar-benar diperhadapkan dengan situasi sulit, teruslah berharap kepada Tuhan. Amin. Kalau doa kita cuman itu-itu aja lagi, Tuhan, dari sekian lama doanya tinggal kita bisa ngucap Tuhan, tolong. Udah nggak bisa panjang-panjang berdoanya, bahkan nggak bisa berdoa lagi, udah nyerah. Lihat bagaimana Tuhan mengurai kesulitan itu. Amin. Dan kalau itu terjadi atas Bapak Ibu, jangan segan-segan di sini. Berbagi kesaksian. Ya. Ya Pak Rendi ya. Saya rindu juga Pak Rendi sekali-sekali bersaksi dengan berkata-kata. Ya, bagaimana Tuhan campur tangan. Ya. Itu yang pertama. Siklus kehidupan yang kedua sidang jemaat. Siklus kehidupan yang ada jalan keluarnya. Keluaran 15 ayat 25 itu. Saya baca untuk kita ya. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Siklus kehidupan ada jalan keluar. Nah, rupanya sidang jemaat supaya kita belajar taat. Kalau tadi kan kita diperhadapkan dengan kesulitan. Udah pasti. Pasti itu. Cepat atau lambat, suka atau tidak kita suka, hidup yang sulit itu pasti kita temui. Gak hari ini, besok. Gak besok, lusa. Gak lusa, bulan depan. Gak bulan depan, tahun depan. Gak tahun depan, mungkin beberapa tahun ke depan. Memang kita gak mau, Bapak Ibu. Tapi mau gak mau itu terjadi atas hidup kita. Ya. Tapi yang kedua ini, ada kesulitan, selalu ada jalan keluar. Kalau tadi sampai mentok, istilahnya. Kalau ini berprosesnya itu cepat. Hari ini masalah, kesulitan, bisa jadi minggu depan udah kelar. Bulan depan bisa kelar. Tunggu setahun lagi, enggak. Pada bagian ini cepat ya gerakannya. Kan coba dilihat 3 hari perjalanan sampai di Mara. Ternyata di Mara itu airnya pahit. Enggak nunggu besok Bapak Ibu. Maksudnya itu tidak berlama-lama. Saat ada masalah, kesulitan, tantangan, saat itu juga menemukan jalan keluar. Ada nggak yang begitu Bapak Ibu? Ada. Di Mara ini buktinya. Makanya Bapak Ibu dan saya, ya kita belajar taatlah sama Tuhan. Tidak ada kesulitan, tantangan, pergumulan hidup yang tidak ada maknanya. Yang tidak ada pembelajarannya. Pasti ada pembelajaran kehidupan di situ.
Biar kita bisa melihat Tuhan kita, Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dan nyata. Amin. Kayak apa itu? Kayak jagung lah gitu ya. Popcorn itu. Taruh sebentar udah langsung meletup kan gitu ya. Cepat. Ada yang cepat begitu sidang jemaat. Jadi kalau ada kesaksian dari orang, dia ada masalah lalu dia langsung menemukan jalan keluar, ya memang ada yang begitu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, jalur lambat ini yang banyak orang keteter ini. Kalau jalur cepat, semua orang suka. Tapi kan jarang-jarang ya. Pak Amin bergumul tentang tanahnya udah berapa lama udah. Ya. Udah selesai sertifikat belum kelar. Ya. Kayaknya gimana gitu ya. Tapi ada orang nggak perlu waktu lama. Saya juga pernah mengalaminya sidang jemaat. Saya pernah kesaksian di sini kan? Atau belum? Kayaknya sih udah. Oh, belum pernah saya sampaikan sidang jemaat. Ya nggak lama lagi akan libur itu. Anak saya bilang, Pak, mau pulang ke Kalimantan. Saya bilang, duit kita nggak cukup. Lah nggak lama lagi dia bilang, kita pulang nggak ngelihat nenek? Ega berdoa ya. Ya, Ega berdoa. Biar Tuhan yang cukupkan. Karena kalau pulang berlima, nggak sedikit duitnya sidang jemaat. Hanya saya tanya lagi, Ega udah berdoa belum? Ini waktu libur udah menjelang libur ini. Belum. Doa ya, minta sama Tuhan. Papa juga nggak punya duit yang banyak. Ega tuh doa. Saya juga doa. Ada anak Tuhan. Langsung kasih kabar di WA. Nggak telepon, di WA. Tolong cek rekening untuk Bapak. Saya sebutin aja ya nilainya ya. Karena belum pernah saya sampaikan di sini. Boleh ya? Iya. Untuk Bapak, keluarga Bapak 10 juta. Untuk gereja 20 juta. Masuk ke rekening saya, sidang jemaat. Saya langsung hubungi Pak Indra waktu itu ya. Yang 20 juta itu Pak Indra. Kirim. Yang 10 juta nambahin. Jadi cukup untuk kami berlima pulang sidang jemaat. 10 juta untuk 5 orang sehingga cukup Kalimantan. Hanya untuk berangkat. Itu pun kurang. Tapi 10 juta itu bagi kami itu luar biasa banyaknya sidang jemaat. Saya bilang ke anak saya kita bisa pulang. Ada berkat Tuhan. Dari mana itu sidang jemaat? Apa saya minta sama orangnya? Saya nggak pernah minta. Boleh Bapak Ibu tanya orang-orang relasi-relasi saya. Pernah nggak saya minta duit sama mereka? Boleh nanti sekali waktu Bapak Ibu. Orang-orang yang berduit, orang-orang yang kaya, boleh tanya mereka. Pak Paran itu mentalnya minta-minta nggak? Ngemis nggak? Menjual pelayanan nggak? Menjual kesusahan nggak sama orang? Relasi Pak Paran banyak orang-orang kaya, orang-orang hebat, pengusaha-pengusaha. Pak Paran kemana-mana pakai motor butut. Apa Pak Paran minta sama mereka? Enggak.
Kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Minta belajar, minta kepada Tuhan. Nah itu cepat sidang jemaat. Cepat. Ada kalanya kita dibawa ke alur yang paling cepat. Ya, siklus kehidupan itu. Akhirnya kami pulang. Puji Tuhan. Luar biasa cara Tuhan. Dan doa kami kepada yang bersangkutan. Biarlah Tuhan yang memberkatinya. Tuhan yang menolongnya. Tuhan yang membukakan jalan baginya. Pengalaman yang kedua yang saya ingat juga sidang jemaat. Gak apa-apa ini sambil kesaksian ya Pak Randy. Nah Pak Randy tadi minta ayo siapa yang mau bersaksi. Saya itu dari Cibubur sidang jemaat. Dari Cibubur dibilang harus berangkat ke sini. Bandengan ini. Nama saya udah masuk ke sinode. Waktu itu ya majelis menghubungi mau balik nggak ke Penjaringan Pak. Ya singkat cerita sidang jemaat. Saya keluar dari Cibubur itu. Ya. Diminta katanya buru-buru ke sini. Di sini nggak langsung jadi. Ada proses yang panjang. Dikasih uang 200.000 sidang jemaat. Hamba Tuhan tetap loh itu Bapak Ibu. 200.000. 100.000 bayar untuk tempat tinggal 1 bulan. Di Depok, UI sana. Yang punya rumah itu namanya Pak Anton. Iya. Tahun 2000 awal bayar 100.000. Lantas 100.000 untuk apa? Itu juga untuk saya makan. Ayo, gimana tuh solusinya? Saya nggak pernah ngomong sidang jemaat ke yang lain. Saya hanya berdoa Tuhan tolong. Dan teman bilang ke saya, karena saya di sini belum pasti juga pelayanan dan nggak ada penghasilan. Lalu dibilang, karena saya bilang kalau begini habis waktu saya. Udah kalau mau, ayo di Tebet nambal ban. Jadi saya nambal ban, Bapak Ibu, nambal ban, isi angin, motor, mobil, tekanannya berapa depan, tekanan belakang, bagaimana membuka ban itu gimana caranya ban mobil gitu ya. Saya diajari, belajar di situ. Nah itu kan perlu makan tuh, peluang transport. Saya nggak pernah ngomong sama teman, saya lagi nggak ada duit, nggak. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Ada kawan tiba-tiba telepon, Paran bisa ketemu nggak? Dia bilang, ada apa ya? Pokoknya kita ketemu deh. Hati saya nggak tenang. Ya udah ketemuan. Ketemuan kita. Berapa dikasihnya? Kalau nggak salah yang pertama itu dia kasih 700 atau 1 juta. Terbalik pokoknya antara 700 atau 1 juta. Karena dia kasih 2 kali itu. Nggak lama lagi, 2 minggu atau seminggu jaraknya. Dia telepon lagi, minta ketemuan lagi. Dikasih lagi. Tuh kalau nggak 1 juta, 700. Karena saya ingat 1.700.000 itu semua nominalnya. 2 kali dikasih. Dia bilang hati saya nggak tenang. Nggak tahu paran yang ada di pikiran saya. Nggak tahu kenapa dia bilang gitu. Paran yang harus ditemui. Mau terima nggak? Ini berkat Tuhan. Ada yang kasih ke saya. Tapi saya harus salurkan nama kamu yang terlintas di benak saya. Nah, sidang jemaat ini bukan kebetulan itu Bapak Ibu. Bukan kebetulan. Sekarang orangnya ada di Jerman. Ya.
Tadinya pelayanan di daerah Manggarai. Dari 100 itu gak cukup Bapak Ibu. Tapi Tuhan punya cara. Itu jalan kilat tadi Pak Tony. Gak lama-lama. Karena saya benar-benar perlu. Saya pernah bukan hanya perlu, mendesak gitu. Kalau nggak ada dari mana? Bisa mati kelaparan di Jakarta ini. Ya, itulah cara Tuhan. Jadi siklus kehidupan, percaya selalu ada jalan keluar dengan cepat di tengah-tengah situasi yang serba sulit. Terakhir, siklus kehidupan ada saatnya mulus. Coba perhatikan di ayat 27 itu. Kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Coba baik-baik dilihat itu. Sesudah itu sampailah mereka di sana, yaitu di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Artinya apa ini sidang jemaat? Artinya ini adalah bahwa siklus kehidupan ada saatnya semuanya mulus. Baik-baik saja. Tanpa diminta, tanpa kita berusaha, tanpa kita gumuli. Ada saatnya Tuhan sediakan untuk kita. Amin. Itu yang disebut dengan apa? Rezeki nomplok kalau menurut saya. Nggak kita pikirkan, nggak kita harap, nggak kita duga-duga. Loh kok muncul? Kok ada? Kok Tuhan bukakan jalan? Pernah ngalami seperti itu sidang jemaat? Ada saatnya kita seperti itu. Apa yang kita tidak minta? Apa yang kita tidak pikirkan? Ternyata Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah bukakan jalan untuk kita. Tanpa kita harus berdaya upaya. Nah, ini tujuannya supaya melihat kepada rancangan Tuhan. Nah, ini seperti tema kita. Masa depanku ada dalam tangan Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada saatnya Tuhan kita bawa kita seperti itu Bapak Ibu sidang jemaat. Gak pernah kita pikirkan, ada jalan, ada pelanggan, tiba-tiba dia bayar, tiba-tiba dia transfer. Bapak Ibu, ada banyak kejadian. Pas lagi nggak ada uang. Ini bukan ngarang-ngarang sidang jemaat. Inilah pengalaman atau berpengalaman di dalam Tuhan. Amin. Dan nggak ada uang. Ada uang masuk. Ini untuk Pak Pendeta ya. Ini untuk majelis yang sakit ya. Lagi kita nggak ada uang.
Bapak Ibu, itu yang namanya keajaiban. Masih percaya ada keajaiban? Masih sidang jemaat percaya bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan? Bahkan yang tidak kita doakan. Kalau Tuhan yang sudah bekerja, gak usah ngotot sidang jemaat. Amin. Ada saatnya kita udahlah jalanin aja. Di ujungnya gak taunya segepok, Pak Randy. Gak taunya sekarung. Gak taunya berkarung-karung. Amin. Itulah indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Ya. Jadi bicara tentang siklus kehidupan ini, ada saatnya semuanya mulus. Semuanya baik-baik saja. Saya ulang ya, siklus kehidupan itu kita harus pandai-pandai menyikapinya. Satu tadi, siklus kehidupan berupa kesulitan hidup. Sulit hidup ini. Gak mudah. Nah, di situ kita diminta untuk senantiasa berserah dan berharap pada Tuhan. Amin. Tapi ada saatnya juga kehidupan ini kita menemukan cepat sekali jalan keluarnya. Kayak sulap gitu. Hari ini kita minta, hari ini selesai. Bin salabit. Nah, di sini kita belajar untuk selalu taat sama Tuhan. Tapi ada saatnya siklus itu yang kita alami, yang kita jalani. Saya ngulang saja ini Bapak Ibu. Nggak kita pikirkan, nggak kita doakan, tapi itu bagian dalam diri kita. Apalagi yang didoakan. Yang tidak didoakan, Tuhan sediakan. Jadi jalani aja hidup ini dengan santai, amin. Dengan penuh sukacita. Ya, nggak usah macam-macam. Jalanin aja lah. Suka-sukanya Tuhan, seperti lagu. Ada lagunya itu, lagu dangdut itu. Tapi rohani ya, betul ya Pak Randy ya. Nggak tahu Pak Randy tahu nggak itu? Suka-sukanya Tuhan, ya suka-sukamu Tuhan, teng gitu kan. Itu dangdut soalnya. Iya, berirama dangdut. Jadi ini yang saya bisa bagikan kepada kita sidang jemaat, bahwa inilah siklus-siklus kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Saya mohon kesediaan Pak Amit untuk pimpin kita dalam doa. Doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Kembali di minggu pagi hari ini kami bisa hadir di tempat ini. Kami masih diberi kesempatan saat pagi kami bisa bangun dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan sampai saat ini di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, kami masih diperkenankan untuk hadir, untuk datang, untuk bersekutu dengan Engkau. Dan lebih beruntung lagi kami kembali diingatkan lewat firman-Mu, lewat firman yang disampaikan hamba-Mu, kami kembali diingatkan untuk terus mengingat, untuk mengucap syukur atas segala yang kami lalui, baik di saat senang, bahkan di saat masa-masa sulit yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi, baik ini masa lalu, saat sekarang, dan akan datang, semua adalah bagian dari rencana Tuhan buat kami. Tidak ada yang namanya kebetulan dalam hidup. Tidak ada yang namanya kebetulan dalam Tuhan. Tapi tetap kami percaya, kami imani semua yang terjadi dalam rencananya Tuhan. Untuk itu Tuhan, jika di saat kami menjalani hidup ini dengan mulus,
Tuhan yang tolong, Tuhan yang terus ingatkan kami, agar kami tetap bisa mengucap syukur, bisa tetap mengingat semua ini bukan karena kehebatan kami, bukan karena hebatnya kami, tapi karena memang kebaikan Tuhan buat kami. Begitu juga di saat kami melewati masa-masa sulit dalam hidup kami, Tuhan. Kami lebih diingatkan agar kami tetap mengucap syukur, kami tidak pernah berpaling dari Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami, mengandalkan Tuhan sebagai sandaran hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah kami lalui, baik yang senang maupun yang susah. Kami mau tetap bisa mengucap syukur dalam Tuhan. Begitu juga untuk kondisi saat ini seperti teman perjuangan kami, rekan pelayanan kami, Pak Apris Tuhan. Kami tahu saat ini beliau lagi mengalami masa-masa sulitnya. Lewat pengalaman Pak Apris saat ini, kami juga diingatkan untuk terus mengingat Tuhan, mengucap syukur atas setiap keadaan yang ada. Dan terkhusus untuk Pak Apris Tuhan, tolong. Kiranya belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang turun, yang menjamah Pak Apris, kesembuhannya terjadi, pulih seperti sedia kala dan kembali Tuhan. Di setiap minggu Pak Apris bisa hadir di tempat ini beribadah bersama-sama dan menjadi kesaksian buat kami semua betapa luar biasanya pertolongan Tuhan, betapa luar biasanya campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan yang ada, termasuk di masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Saya serahkan ke Pingko Piko. Dengan sayang dengan kuasa-Mu dengan sayang dengan kuasa di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Apakah Raja akan susah ku tenang suara
Kita satu dalam doa. Jiwa kami akan selalu tenang jika kami dekat melekat kepada Tuhan. Oleh karenanya, biarlah setiap kami mendisiplinkan diri kami untuk memberi waktu, baik saat doa pribadi, saat membaca firman, maupun saat beribadah. Sebesar apapun, sesulit apapun tantangan atau persoalan yang datang, kami akan diberikan ketenangan, kesanggupan. Berkati setiap sidang jemaat-Mu, berkati kami semua. Pada kami sebentar lagi akan berakhir. Kami berdoa untuk kami semua yang ada di ruangan ini, maupun sidang jemaat-Mu yang tidak hadir bersama dengan kami. Berkati satu persatu Tuhan. Sertai satu persatu Tuhan. Lindungi dan bela kami satu persatu Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Apris sebagaimana tadi sudah didoakan. Kami terus berdoa berharap kepada Tuhan untuk boleh menyembuhkan Pak Apris. Di dalam nama Tuhan Yesus, Pak Apris boleh sembuh. Punya semangat yang tinggi untuk mampu mengatasi keadaan-keadaan di sekitarnya. Pertama berkaitan dengan kejiwaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Pak Apris kembali dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Merin yang bulan depan atau 2 bulan lagi akan melahirkan anak. Kami berdoa bersama di tempat ini, biarlah juga persalinannya diperlancar Tuhan, dicukupkan dalam kebutuhan, dan suaminya, saudara kami puji, dapat mendampinginya. Terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak kami semua, remaja, pemuda, dan bahkan yang masih balita atau anak-anak. Campur tangan Tuhan ada di atasnya, supaya mereka menyadari bahwa mereka berbeda dari yang lain. Di tengah-tengah arus digitalisasi, biarlah mereka mampu menguasai diri, mampu menguasai keadaan, untuk tidak dibodohi oleh dunia ini. Tapi bagaimana mereka berjuang ke depan, mempersiapkan dirinya, menyongsong masa depan yang lebih baik, karena ada Yesus Kristus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan campur tangan, biarlah tetap ada kestabilan, keamanan di bangsa ini. Biarlah pemerintah pusat, pemerintah daerah diberi hikmat bijaksana untuk mampu menata, mengelola negara dengan baik. Kami berdoa untuk Pilkada 2024, masa jabatan sehingga 2029 bagi yang terpilih. Kami berdoa berharap banyak Tuhan supaya tidak ada gubernur, bupati, wali kota yang bermental pencuri, penjahat, ingin selalu berkuasa dengan jabatan dan kekuasaannya untuk memperkaya diri. Tapi bagaimana mereka membangun masyarakat? Mereka ketat, mereka disiplin, mereka sungguh-sungguh bekerja supaya mampu mengubah peradaban bangsa kami yang dimulai dari tingkat daerah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya para penjahat, bermental korupsi,
yang jauh dari asas-asas nilai-nilai kebangsaan. Kiranya itu yang tidak terpilih dimanapun di seluruh negeri ini. Biarlah KPU juga bijak, tim sukses, kami berdoa bersama, tidaklah kiranya mempengaruhi masyarakat dengan nilai rupiah, membayar suara masyarakat untuk memilih orang yang digadang-gadang. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk perjalanan kami seminggu yang akan datang. Tuhan campur tangan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita yang daripada Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan, pengajaran Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.